I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA terpadu untuk siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan soleha serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang struktur bumi dan gunung api. Tampak pada gambar adalah efek atau akibat yang disebabkan dari gempa bumi, yaitu rumah bisa menjadi roboh dan bangunan bisa ambruk ya. Gempa bumi ini adalah peristiwa alam yang terjadi karena gangguan mendadak pada lapisan batuan yang terdapat di dalam bumi. Gangguan ini bisa menimbulkan getaran di permukaan bumi. Kadang getaran ini sangat kuat sehingga dia dapat merusak harta benda yang dimiliki oleh manusia. Kalau pusat gempanya berada di lautan, maka bisa menimbulkan gelombang tsunami, yaitu gelombang yang tingginya lebih dari 10 meter yang menghempas menuju ke daratan. Kemudian bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, kemudian bagaimana struktur bumi yang kita alami, yang kita diami ini sehingga dapat menimbulkan gempa dan tsunami, akan kita bahas pada pembahasan di bab ini. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah struktur bumi, kemudian terjadinya gempa bumi, yang ketiga adalah terbentuknya gunung api, yang keempat adalah tindakan mengurangi bencana, yang kelima adalah info penting yang nanti akan Bapak sampaikan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu struktur bumi. Struktur bumi yang kita tempati ini atau yang kita diami ini tersusun atas 3 bagian, yaitu inti bumi, mantel atau selimut bumi, kemudian kerak bumi. Lapisan kerak bumi menempati bagian paling luar dengan ketebalan sekitar 6 km sampai 50 km. Berdasarkan materi-materi penyusunnya, kerak bumi masih selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Lapisan inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Perlu kalian ketahui bahwa inti bumi itu berupa cairan atau berupa batuan yang memanas ya. Artinya inti bumi itu panas, berupa batuan cair yang memanas. Yang selanjutnya adalah terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan oleh masing-masing lempengan. Jadi setiap tahunnya itu ada pergerakan lempeng bumi, entah itu mereka saling menjauhi maupun mereka saling mendekat ya. Tapi meskipun saling menjauhi maupun saling mendekati, mereka tetap memberikan gaya dorong maupun gaya tarik masing-masing, sehingga kalau gaya tarik atau gaya dorong itu yang menimbulkan tekanan itu tidak bisa ditahan oleh masing-masing lempeng, maka akan terjadi patahan yang akan menyebabkan gempa ya, akan terjadi ya tenaga akibat dari gerakan menarik dan juga mendorong tadi oleh kedua lempeng. Nah, ini adalah bentuk atau gambar dari gempa bumi yang menimbulkan gelombang seismik
yang kalau dia terlalu besar maka bisa menyebabkan tanah di sekitar radius gempa itu menjadi retak dan bangunan di sekitarnya juga menjadi roboh. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Biasanya disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Yang kedua adalah gempa bumi tumbukan, diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Apa itu meteor dan apa itu asteroid akan kita bahas nanti di bab tentang tata surya. Kemudian gempa bumi runtuhan, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Kemudian yang kelima adalah gempa bumi vulkanik ya. Gempa bumi terjadi akibat adanya aktivitas magma dan biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa bumi vulkanik. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama adalah gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Karena lapisan kerak bumi kan dari dari 5 sampai 50 km ya. Jadi dia berada di bawah kerak bumi. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih kecil dari 60 km. Dampak gempa bumi di daratan. Yang pertama adalah mengalami bangunan roboh, kemudian kebakaran. Kebakaran ini bisa terjadi karena ketika terjadi gempa bumi kan di atas permukaan bumi itu kan banyak bangunan seperti pom bensin, kemudian mall dan lain sebagainya. Nah, ketika pom bensin ini di sekitar pom bensin itu ada gempa bumi, maka bisa jadi pom bensinnya itu akan mengalami kerusakan sehingga bensinnya atau penampungan bensinnya bisa bocor, kemudian bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian yang ketiga, rusaknya terumbu karang, hancurnya tebing-tebing di dalam lautan, dan matinya spesies laut. Kemudian kekuatan gempa bumi di dasar laut yang besar dapat menimbulkan tsunami. Nah, ini salah satu contohnya. Flyover menjadi roboh, kemudian jalan retak, bangunan roboh ya. Ini adalah beberapa contoh kecil dari akibat gempa bumi di daratan. Sedangkan yang di lautan adalah terjadinya tsunami. Jadi ketika terjadi tsunami, tanda-tandanya adalah yang paling umum adalah air itu tiba-tiba surut sampai beberapa ratus meter ya, sampai beberapa ratus meter ke arah laut, surut, kemudian dalam waktu kurang dari 2 menit ya, tiba-tiba air itu akan dihempaskan kembali ke daratan dengan tenaga yang besar, dengan gelombang yang besar dan juga tinggi, sehingga efek kerusakannya akan semakin besar dan menimbulkan korban jiwa yang banyak kalau tidak segera dilakukan pengungsian. Atau daerah yang mengalami tsunami itu ketika air mulai surut sampai beberapa ratus meter atau puluh meter tidak segera mengungsi, maka jatuhnya korban jiwa akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya gunung api. Gunung api adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi. Kita bahas gunung dulu. Bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi tersebut dinamakan gunung. Ya, jadi bagian bumi yang menjulang tinggi biasa kita sebut dengan gunung. Jadi gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Biasanya tingginya lebih dari 600 meter. Jadi kalau di bawah itu masih bukit namanya. Tapi kalau sudah 600 meter itu kita sebut sebagai gunung. Proses terjadinya gunung.
Gunung terjadi karena adanya proses gaya tektonik yang bekerja dalam bumi. Nah, ini gaya saling mendorong sehingga menimbulkan yang namanya permukaan yang menjulang ya, karena saling mendorong. Gaya tektonik yang menyebabkan proses terjadi gunung ada dua, yaitu orogenesis dan epeirogenesis. Model terjadinya gunung mengalami 3 tingkatan proses, yaitu akumulasi sedimen, kemudian perubahan bentuk batuan dan pengangkatan kerak bumi, serta pengangkatan kerak bumi akibat gerakan blok sesar. Rangkaian gunung di permukaan bumi. Ada beberapa rangkaian gunung yang ada di permukaan bumi. Contohnya adalah pegunungan Cordillera di Amerika Utara, kemudian pegunungan Andes, pegunungan Alpin, Ural, kemudian Appalachia, Himalaya, Caledonia, dan Tasmania. Terbentuknya gunung api. Kemudian rangkaian gunung di permukaan bumi. Sistem rangkaian jalur pegunungan di bumi meliputi pegunungan Cordillera di Amerika Utara, sudah ya tadi ya. Kemudian struktur dan tipe gunung api. Struktur gunung api terdiri atas struktur kawah, kemudian kaldera, rekahan, dan graben, serta depresi volcano-tektonik. Berdasarkan bentuknya, gunung api memiliki tipe yang berbeda-beda, yaitu stratovolcano, kemudian perisai, cinder cone, dan kaldera. Nah, berikut adalah contohnya. Ada cinder cone, stratovolcano, kaldera. Ya, kalau kaldera dia lebih ke lebih tinggi dia, sedangkan dengan celah yang sempit. Nah, dari celah sempit inilah keluar magma atau batuan panas yang berpijar yang berasal dari aktivitas di inti bumi. Nah, ini adalah cincin api. Disebut cincin api karena daerah ini dilewati oleh jajaran gunung-gunung yang masih aktif atau gunung-gunung berapi yang masih aktif. Dimulai dari Selandia Baru, kemudian menuju ke Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, kemudian mengarah ke Filipina, Jepang, dan sampai ke Amerika, Utara ya. Ini adalah rangkaian pegunungan yang masih aktif pegunungan api yang masih aktif di dunia. Kemudian yang terakhir adalah tindakan mengurangi resiko bencana. Hal-hal yang dapat kita lakukan, terutama ketika nanti kalian kan di Kalimantan Timur ini hampir tidak ada gempa ya, meskipun kemarin ada beberapa wilayah yang terkena dampak gempa ya, biasanya di daerah pasir, kemudian di Berau tuh bisa terjadi gempa, tapi gempanya skala kecil. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan, apalagi ketika kita jalan ke Sulawesi, kemudian jalan ke Jawa, biasanya di sana kan ada gempa itu. Maka kalau gempa itu terjadi kemudian kita berada di dalam rumah, maka kita bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah tidak boleh panik dan jangan keluar, berlindungnya di bawah meja atau tempat tidur. Berlindung di bawah meja atau tempat tidur, atau kalau misalnya bisa keluar, minimal lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya ya. Kemudian menjauh dari rak buku, lemari, dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh maupun benda-benda yang tergantung di dinding. Kemudian tindakan yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa bumi, tetapi kita berada di luar rumah atau di luar ruangan. Yang pertama, jauhi gedung tinggi. Ya, jauhi bangunan tinggi atau gedung tinggi, kemudian dinding, tebing, terjal, pusat listrik, tiang listrik. Pokoknya jauhi tempat atau benda-benda yang tinggi yang ada di sekitar kita. Usahakan kita berada di daerah yang terbuka. Artinya daerah yang terbuka itu daerah lahan kosong yang tidak ada apa-apanya. Kemudian menjauh dari rak-rak dan kaca jendela. Kemudian kalau gempa bumi terjadi, kemudian kita berada di ruang publik atau ruang umum seperti mall, kemudian rumah sakit dan lain sebagainya, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, jangan panik dan tidak boleh berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang ya. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, dan kaca jendela.
Seperti tadi kalau berada di tempat umum atau kayak mall gitu, cari meja yang kuat atau kursi yang kuat yang bisa kita berlindung di bawahnya ya. Kita bisa berlindung di bawahnya. Kemudian bisa juga dari petugas yang ada di sana ya. Ikuti instruksi karena kebanyakan ketika orang sudah panik dia akan karena itu adalah sifat dasar manusia. Ketika dia panik dia akan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan caranya sendiri seperti itu ya. Jadi dengarkan saja instruksi dari petugas yang ada di sana. Oke. Kemudian langkah-langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tsunami yaitu sebagai berikut. Jadi ini adalah ketika terjadi tsunami. Yang pertama tadi yang Bapak bilang adalah evakuasi bencana tsunami dilakukan secara intensif. Kemudian pengelolaan pengungsi dilakukan secara maksimal dan kontinu. Tanpa lelah dan putus asa terus dilakukan pencarian terhadap orang-orang yang hilang serta pencarian jenazah. Yang keempat, membuka jalur atau lintasan yang belum tersentuh logistik. Hari ini terjadi di Mentawai yang sulit dijangkau tim penanganan bencana. Dan di daerah-daerah lainnya, termasuk kemarin di Mamuju juga caranya hampir sama seperti ini. Oke, mungkin itu saja membantu pemerintah dan membantu tenaga kesehatan untuk menghindari atau mengurangi penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa selalu patuhi nasihat orang tua karena itu yang paling penting buat kalian. Karena doa orang tua untuk kalian itu adalah bekal yang paling baik. Oke, sekian dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat